Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Nurhayati dengan NIM 21403103. Afifah dari kelas A5 Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Afifah akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dosen Afifah nih, yaitu Bu Rohanah MPD. Beliau adalah dosen pengampu mata kuliah manajemen dakwah di kelas Afifah loh. Karena ketentuan tugasnya ini menjawab sesuai dengan NIM, terakhirnya itu angka ganjil atau genap, jadi Afifah akan menjawab pertanyaan di nomor ganjilnya saja ya teman-teman. Yuk langsung saja simak baik-baik ya. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan pentingnya perencanaan dalam kegiatan dakwah. Nah, apa sih pentingnya perencanaan dalam kegiatan dakwah itu? Jadi, perencanaan itu memiliki peran penting dalam kegiatan berdakwah loh, karena hal ini memungkinkan para dai atau pendakwah untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Nah, berikut ini ada beberapa alasan mengapa sih perencanaan itu sangat penting dalam kegiatan berdakwah. Yang pertama, mengarahkan tujuan. Perencanaan itu membuat atau menentukan tujuan berdakwah yang jelas. Dengan merumuskan tujuan yang spesifik, dakwah dapat lebih terfokus pada pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, mengatur prioritas. Perencanaan memungkinkan pendakwah untuk menetapkan prioritas dalam kegiatan berdakwah. Mereka dapat menentukan metode-metode yang paling efektif dan pesan yang paling penting untuk disampaikan. Kemudian yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan merencanakan langkah-langkah konkret dan waktu yang diperlukan, berdakwah dapat menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan anggaran. Kemudian yang keempat, mengatasi tantangan. Perencanaan memungkinkan untuk memikirkan potensi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul dalam berdakwah dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Kemudian yang kelima, evaluasi kemajuan. Dengan rencana yang terstruktur, dakwah dapat lebih mudah mengevaluasi kemajuan mereka dengan rencana yang telah ditetapkan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Kemudian yang keenam, konsistensi pesan. Perencanaan membantu dalam menjaga konsistensi pesan dalam dakwah, sehingga pesan yang disampaikan tetap jelas dan kohesif. Yang ketujuh, menghindari kesalahan dengan merencanakan dengan baik. Dakwah dapat menghindari kesalahan yang dapat memungkinkan citra atau keberlanjutan kegiatan berdakwah. Nah, dengan demikian, perencanaan adalah sangat penting untuk membantu pendakwah dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan berdakwah mereka yang merencanakan itu secara efektif dan efisien. Selain itu, Benjamin Franklin juga mengatakan bahwasanya if you fail to plan, you are planning to fail. Yang artinya barang siapa yang perencanaannya itu sudah gagal, berarti sama saja dia itu merencanakan kegagalan. Begitu ya teman-teman, pentingnya perencanaan dalam kegiatan berdakwah itu. Pertanyaan yang kedua, jelaskan keterkaitan surat Ali Imran ayat 110 sebagai landasan manajemen dakwah. Bagaimana sih bunyinya surat Ali Imran ayat 10? Kenapa kok bisa ya dijadikan sebagai landasan manajemen dakwah? Langsung saja, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang yang beriman, ada kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Nah, keterkaitan ayat ini dengan manajemen dakwah yaitu yang pertama, umat yang terbaik.
Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menjadikan diri mereka sebagai umat yang terbaik. Dalam manajemen dakwah, ini dapat diartikan sebagai pentingnya menjaga etika yang baik dalam dakwah, menjadi contoh yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Kemudian yang kedua, menyuruh yang Kemudian yang kedua, menyuruh yang ma'ruf. Ayat ini menekankan kewajiban untuk mendorong dan mengajak kepada yang baik dalam manajemen dakwah. Ini berarti bahwa pendakwah harus menyebarkan pesan-pesan positif, mengedukasi, dan mendorong tindakan yang baik dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, mencegah dari yang mungkar. Ayat ini juga mengajarkan untuk mencegah hal-hal yang buruk dan yang mungkar. Dalam manajemen dakwah, ini berarti mendukung perubahan sosial yang positif dan melawan segala bentuk ketidakadilan atau maksiat. Kemudian yang keempat, beriman kepada Allah. Ayat ini menekankan pentingnya keimanan kita kepada Allah. Dalam manajemen dakwah, keimanan yang kuat ini dapat menjadi sumber motivasi untuk berdakwah dengan sungguh-sungguh dan integritas. Kemudian yang kelima, hubungan dengan ahli kitab. Nah, ayat ini mencatat hubungan antara umat Islam dan ahli kitab. Dalam manajemen dakwah, ini menunjukkan pentingnya berkomunikasi dengan kelompok-kelompok lain dengan penuh pengertian dan toleransi. Dengan demikian, surat Ali Imran ayat 110 ini memberikan dasar moral dan panduan etika yang penting dalam manajemen dakwah, mendorong pendakwah untuk berperan aktif dalam mempromosikan yang baik, mencegah yang buruk, dan menjaga iman kepada Allah dalam upaya mereka untuk menyebarkan agama Islam. Pertanyaan yang ketiga, ini soal nomor 5 ya, tapi ini pertanyaan yang ketiga. Nah, jelaskan yang dimaksud dengan spesialisasi kerja dalam pengorganisasian dakwah. Apa sih yang dimaksud spesialisasi kerja dalam pengorganisasian dakwah? Jadi, spesialisasi kerja dalam pengorganisasian dakwah itu mengacu pada konsep di mana individu atau kelompok dalam upaya dakwah itu memfokuskan, membagi tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan bidang keahlian atau minat mereka. Nah, ini merupakan strategi manajemen yang digunakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dakwah dan efektivitas pelaksanaan dakwah. Adapun beberapa penjelasannya. Yang pertama yaitu pembagian tugas. Dalam spesialisasi kerja, tugas-tugas yang terkait dengan dakwah dibagi menjadi berbagai bagian yang lebih kecil dan yang lebih terfokus. Misalnya, seorang individu atau kelompok bisa bertanggung jawab untuk penyampaian ceramah, yang lain fokus pada pendidikan, yang lain lagi fokus pada bimbingan moral dan seterusnya. Kemudian yang kedua, keahlian khusus. Setiap orang atau kelompok yang terlibat dalam dakwah dapat mengembangkan keahlian khusus dalam bidang tertentu. Ini juga memungkinkan mereka untuk menjadi ahli dalam topik atau metode tertentu yang dapat digunakan dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga, peningkatan efisiensi. Dengan adanya spesialisasi kerja, setiap individu atau kelompok dapat fokus pada tugas mereka masing-masing, tugas mereka yang terkait dengan minat dan keahlian, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan dakwah. Karena mereka lebih terlatih dan terfokus, mereka juga dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Contohnya, seumpama dalam pengorganisasian itu ada yang namanya seksi acara, seksi konsumsi, seksi dokumentasi, seperti itu. Jadi dalam pengorganisasian tersebut juga menyesuaikan. Anak itu sudah sering dalam menjadi seksi acara, passionnya dia itu di sana, dia itu bisa merancang acara, bisa
bisa membuat rancangan-rancangan. Dia juga mempunyai passion ya. Contohnya seperti dia bisa lebih terbiasa di depan orang umum. Contohnya ya seperti MC, bisa juga dari sisi acara tersebut dia bisa mengembangkan bakat dia begitu. Kemudian yang keempat, penyesuaian diri. Spesialisasi kerja memungkinkan individu atau kelompok untuk menyesuaikan diri dengan target audiens yang berbeda. Contohnya, seorang spesialis dalam berbicara dengan pemuda mungkin lebih efektif dalam berkomunikasi dengan mereka daripada seseorang yang lebih suka berinteraksi dengan anak-anak. Contohnya ya, dakwahnya itu juga menyesuaikan. Seumpama mad'unya itu anak-anak kecil, jadi dai-nya itu juga harus bisa menyesuaikan cara bicaranya sesama anak kecil. Begitupun sebaliknya, kalau mad'unya itu orang-orang dewasa, orang-orang umum, jadi materinya dia, cara berbicaranya dia sebagai dai itu juga harus bisa menyesuaikan para mad'unya. Kemudian yang kelima, berkolaborasi. Meskipun ada spesialisasi kerja, kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat kolaborasi itu juga penting, karena meskipun spesialisasi, kalau kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat tetap penting. Ini memungkinkan pengetahuan dan pengalaman yang berbeda untuk digabungkan untuk mencapai tujuan dakwah yang lebih luas. Contohnya dia berkolaborasi dengan acara-acara Islami. Jadi dalam acara itu tidak hanya dakwah saja, di situ juga ada contohnya seperti ada perlombaan-perlombaan. Biasanya seperti yang saya alami ya, acara puncak Maulid Nabi. Nah, sebelum acara puncaknya itu sudah diadakan seperti lomba-lomba. Nah, jadi dalam dakwahnya di puncak maulidnya, acaranya itu tidak hanya mau'idah hasanahnya saja. Di situ juga ada berbagai rangkaian acara, selingan-selingan acara dari lanjutan dari acara-acara sebelumnya. Jadi, spesialisasi kerja dalam pengorganisasian dakwah itu membantu memaksimalkan potensi individu atau kelompok dan secara keseluruhan dapat meningkatkan efektivitas upaya dakwah dengan memanfaatkan keahlian yang beragam dan pengetahuan yang dimiliki oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan dakwah. Berikutnya yaitu pertanyaan yang keempat yang terdapat pada nomor 7. Jelaskan prinsip manajemen dakwah, yaitu selain membutuhkan kemampuan individual, keberhasilan hanya akan dicapai secara optimal bila kemampuan individual itu diaktualisasikan melalui suatu kerjasama fungsional. Nah, jadi prinsip manajemen dakwah yang dinyatakan seperti tadi, yang selain membutuhkan kemampuan individual, keberhasilan hanya akan dicapai secara optimal bila kemampuan individu itu diaktualisasikan melalui suatu kerjasama fungsional. Ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam upaya dakwah. Nah, jadi yang namanya kolaborasi dalam berdakwah itu sangat penting. Adapun penjelasannya itu, yang pertama, kemampuan individual. Jadi prinsip ini mengakui bahwa setiap individu yang terlibat dalam kegiatan berdakwah dalam dakwah memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian masing-masing. Ini mencakup beragam bakat dan kekuatan yang dimiliki oleh para dakwah. Kemudian yang kedua, aktualisasi kemampuan individual. Untuk mencapai keberhasilan dalam dakwah, kemampuan individual ini harus diaktualisasikan atau diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Nah, artinya itu setiap individu harus diberi kesempatan dan dukungan untuk menggunakan kemampuannya secara efektif. Kemudian yang ketiga, kerjasama fungsional. Nah, di sini prinsip tersebut itu tersorot pentingnya kerjasama yang fungsional. Ini berarti bahwa
individu yang berbeda dengan kemampuan yang berbeda harus bekerja sama secara harmonis dan saling mendukung untuk mencapai tujuan dakwah yang lebih besar, untuk mencapai tujuan dakwah yang utama. Bersama-sama jauh lebih besar daripada hasil yang mungkin dicapai oleh individual. Jauh lebih besar daripada yang dicapai dengan individu-individu tersebut jika bekerja sendiri. Nah, kombinasi kemampuan dan upaya bekerja sama dan upaya bersama dalam menciptakan dampak yang lebih baik. Kemudian yang kelima, efisiensi dan efektivitas. Nah, dengan kerjasama yang fungsional, sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara lebih efisien. Tugas-tugasnya itu bisa dibagi sesuai dengan keahlian sehingga dakwah menjadi lebih efektif. Kembali lagi seperti yang di nomor 3 tadi. Jadi dibagi sesuai dengan passionnya orang-orang tersendiri. Jadi dakwahnya itu lebih efisien dan lebih enak gitu loh, lebih nyaman. Nah, ini juga mencerminkan pentingnya manajemen dakwah yang baik yang melibatkan pembagian tugas, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi aktif di antara individu-individu yang terlibat dalam usaha dakwah, dalam kegiatan berdakwah.